Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi berkunjung di kebunnya Pak Pri yang terletak di Bojonegoro, tepatnya di Desa Banjaran. Nah, di sini Pak Pri nanam anggur yang mudah buah seperti Tran, Jupiter, Ninel, Taldun, Gosvi. Nah, ini salah satu buahnya. Ini buah Tran. Buah Tran gede-gede. Ada juga Julian gede-gede. Nah, nanti kita akan bertanya-tanya kepada beliau gimana cara perawatan supaya buah lebat seperti ini. Oke, di sini ada juga Jupiter, buahnya banyak sekali. Terus ada juga ini Ninel. Terus ada lagi, pokoknya buah semua nih. Nah, nanti kita tanya-tanya. Heliodor juga ada, buah-buahnya. Ini ada Mas Kavi. Halo Mas. Halo Mas. Wis, baik Mas. Nah, oke. Kebetulan beliau ada di sini. Oke. Selamat sore Pak Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas Piko. Ya siap. Ini gimana Pak Pri kok bisa buah selebat ini? Nah, caranya, tutorialnya biar kawan-kawan yang mengikuti jejak Pak Pri ini bisa tahu buah biar berbuah banyak anggurnya. Gini Mas Piko. Jadi kalau di Bojonegoro ini kan cuacanya sangat panas ya. Pokoknya Bojonegoro Jawa Timur sampai ke timur ya, sampai pokoknya Indonesia semakin ke timur itu sangat cocok untuk menanam pohon anggur. Artinya kalau mungkin kita yang Indonesia ke barat itu contohnya di Bandung gitu ya, di Bandung, di Puncak yang daerahnya lembab dan dingin, dia harus berjuang mati-matian untuk anggurnya ini supaya subur, buahnya lebat. Tapi kalau di sini sambil tiduran pun pohon anggur berbuah ya. Iya, oke. Nah, ini kebun anggur yang jarang terawat, ya, buahnya sangat banyak. Dia kita lihat sendiri ya, tanpa greenhouse, luas matahari. Tapi para pemirsa jangan berkecil hati, akan saya kasih triknya ya, supaya anggur kita itu buahnya banyak dan lebat. Salah satunya kita melakukan perawatan ya, artinya pemupukan atau mungkin media tanam yang bagus yang ada di YouTube saya sebelumnya, di YouTube Kebun Anggur Impor Jakarta bisa dilihat. Nah, kali ini saya akan menekankan sebentar lagi musim hujan akan tiba. Artinya ini sudah sering hujan. Nah, ketika pergantian musim dari musim kemarau ke musim hujan, itu cenderung jamur terkena karat daun ya. Ini contoh Mas, ikutin. Ini contoh karat daun, bisa disyuting. Nah, itu contoh karat daun, pemirsa. Ada karat daun, ada jamur embun tepung ya. Karat daun itu jamur ya, ada namanya jamur gelaga. Juga biasanya berdatangan jenisnya kayak belalang ya, insek itu serangga lain-lainnya, bisa semut dan sebagainya di kala musim hujan tiba. Nah, jangan bersedih, jangan bingung. Kalau untuk obat jamur pemirsa ya, saya menggunakan Ridomil Gold. Ini untuk jamur embun tepung ya. Kalau untuk jamur karat daun menggunakan Amistar Top. Kebetulan saya nggak bawa Amistar Top. Kalau nggak ada Ridomil Gold bisa menggunakan Nativo ya. Saya tidak mencemosorkan, tapi ini yang saya pakai yang cocok untuk pohon anggur, jamur-jamur yang ada di daun anggur. Tapi kalau untuk jenis insektisida boleh menggunakan apa aja ya. Boleh menggunakan Desis, boleh menggunakan Basel, Demolis, Starban, macam-macam boleh. Nah, sekarang bagaimana efektif cara pemakaiannya ya. Pertama-tama kalau kita lihat ada jamur di pohon anggur kita, kalau jenisnya itu karat daun, seyogianya yang sudah terkena karat itu daunnya dibuangin ya. Mama nih anggap aja kena karat, kita buangin daunnya. Oke, kita buang ya. Jadi kita buangin, setelah kita buangin kita bakar supaya tidak menular. Nah, yang belum terkena jamur ya, itu bisa disemprot menggunakan semprotan burung ya. Ini semprotan burung dengan 1 liter air ya. Di sini ada tulisan 1000 ml, artinya 1 liter air. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah, ini teori saya yang terbaru yang sebelum-sebelumnya juga benar, artinya ini lebih bagus daripada yang sebelumnya. Itu menggunakan Mama Lemon terlebih dahulu, 1 liter air ya, dengan 1 sendok Mama Lemon ya. Anggap aja ini sudah saya masukkan. Dan ini anggap aja di daun ini ada jamur embun tepung, kita semprot ya, kita semprot. Embun tepungnya akan hilang ya, termasuk yang tadi karat daun ya, jenis karat daun atau gelaga kita semprot dulu. Setelah kita semprot, termasuk batangnya, termasuk media tanam para pemirsa ya, kita semprot. Pak, apakah boleh dicampur untuk antisipasi serangga? Kita campur boleh ya. Jadi Mama Lemon boleh dicampur dengan
abasel, demoli, desis dan sebagainya. Nah setelah 1 jam ini kering, dia baru kita semprot lagi menggunakan obat jamur pemirsa. Ya, obat jamur. Apakah boleh dicampur ini? Tak boleh Pak. Saya sebenarnya dicampurnya bareng sama obat, dicampur dengan fungisida, obat jamur boleh. Dia sendirian juga boleh. Nah setelah kita campur dengan dosis 1/4 sendok makan Rodomil Gold atau 6 tetes Amistar Top atau seujung sendok Natipo, kita kocok ya, ditambah Mama Lemon lagi boleh untuk sebagai perekat. Kita sama semprotkan ya, kita semprotkan semuanya sampai ke media tanam supaya kalau ada semut dan sebagainya dia akan terusir ya, dia akan terusir atau mati pemirsa. Itu. Nanti jamur itu insya Allah kalau penyemprotannya benar di pagi hari antara jam 8, 9, 10 terus terik matahari, insya Allah jamurnya akan mati pemirsa. Dengan bantuan sinar matahari, dengan obat jamur yang tepat ya, yang cocok untuk pohon anggur, dia akan mati. Nah, yang paling penting adalah ketika pohon anggur kita terserang jamur, kita jangan memupuk menggunakan pupuk yang ada banyukan kandungan nitrogen ya. Contohnya NPK Mutiara, Gandasil D, Ponska ya, atau jenis KNO3 merah ya, yang tinggi kandungannya nitrogen. Karena jamur, spora-spora jamur itu akan gampang hidup di tempat yang lembab dan banyak nitrogen pemirsa. Itu menurut teorinya begitu ya. Kalau ini kan karena saya bukan orang pertanian, saya hanya belajar dari banyak orang yang pinter di dunia pertanian. Saya mengcopy istilahnya ya, mengcopy dan mencoba ternyata benar. Nah ketika kena jamur, apa Pak yang dilakukan supaya pohon kita sehat? Dipupuk menggunakan kalsium boleh atau menggunakan magnesium sulfat ya, dengan takaran 1 sendok magnesium sulfat atau 1 sendok kalsium, boleh kalsium manuhara, boleh kalsium kalsinit atau kalsium captawan ya. Dengan 10 liter air kita siramkan seminggu sekali ya di pagi hari. Karena kenapa pagi hari? Dikala pagi hari fotosintesis sempurna, dia penyerapannya tinggi pemirsa. Penyerapan nutrisi unsur hara di dalam tanah dia bagus ya. Terus Pak, bagaimana kalau buah saya pecah di musim hujan? Biasanya kalau di musim hujan buah-buah itu cenderung ada beberapa yang pecah. Nah, ketika kita melihat buah kita pecah, yang kita lakukan adalah sebisa mungkin pohon anggur kita yang di luar greenhouse, artinya hujan terus-menerus, ditutup menggunakan karung dekat pohonnya supaya dia tidak terlalu banyak air pemirsa. Terus dipupuknya sama tadi menggunakan kalsium. Nah kalsium itu fungsinya menghentikan buah pecah ya. Jadi kalau kita pengen buah kita mulus bagus, kalau ada yang pecah kita buangin dulu. Nah sisanya supaya nggak ikut pecah, kita pupuk kalsium yang tadi saya ceritakan. Kalau pengen lebih manis anggurnya ditambah apa Pak? Biasanya banyak pertanyaan seperti itu, bisa ditambah dengan pupuk KCL ya, sama 1 sendok KCL dengan 10 liter air dicampur dengan pupuk kalsium tadi, diaduk, disiramkan. Nah itu adalah salah satu trik ya supaya anggur kita aman, sehat gitu ya, buahnya bagus, manis, yang tentunya bisa dikomersilkan, bisa dijual, bisa dibagi tetangga, saudara, bisa untuk kalau yang belum punya istri bisa untuk calon mertua ya. Seperti itu. Nah, saya tidak mengklaim bahwa saya paling benar, tidak. Artinya itu yang saya lakukan tiap hari. Yang dimana kebun-kebun anggur saya alhamdulillah buahnya bagus-bagus Bang Wesa. Dan kalau Anda ingin, Pak saya baru melihat video Pak Pri, saya ingin ikutan nanam anggur, bisa pesan di 087 888 700 600 atau datang langsung di Kebun Anggur Impor Jakarta, Jalan MKV 1, Gang Film nomor 9 ya, RT 02 RW 04, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai menjelang maghrib. Boleh nanya apa saja, boleh nanya cara perawatan, pembuahan dan sebagainya, gratis. Yang beli hanya bibit anggur ya. Datang ke tempat saya beli bibit anggur, boleh nanya apa aja. Kita jelaskan, tidak ada yang kita tutup-tutupi ya. Oke, terima kasih. Itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat Mas Viko. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.